saya Nasional Fianti Ramadhani dengan NPM 2301036. Silakan masuk Ibu. Baik, kita akan mulai mediasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Taufikur Rahman Anas, selaku mediator bersertifikat dari Badan Mediasi Indonesia. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya saya persilakan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu saya persilakan kepada penggugat. Baik, perkenalkan nama saya Nasional Fianti Ramadhani. Di sini saya sebagai penggugat. Terima kasih kepada Ibu Niswa. Selanjutnya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Di sini saya sebagai tergugat. Terima kasih kepada Ibu Nurul. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini. Nah, fungsinya adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan. Ibu-ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui, mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani ibu-ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami, Bu? Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak sejam tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan ibu-ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam kurung mediasi ini, maka akan disampaikan dalam kurung kaukus nantinya, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Sebelum mediasi, kita harus membuat langkah-langkah tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama itu harus disiplin, baik penggugat maupun tergugat. Yang kedua, tidak memperkenankan mencaci maki, berkata kasar dan mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak menyela saat salah seorang berbicara. Apakah ada tambahan dari penggugat untuk kata itu? Tidak, Pak. Terima kasih. Dari tergugat? Tidak, Pak, cukup. Oke, sekarang saya mempersilakan kepada penggugat di bawah untuk menjelaskan kronologi. Jadi begini, Pak. Bu Nurul ini sudah membuat sewa ruko saya selama 3 bulan. Dan ini tuh sudah termasuk prestasi. Saya ingin beliau segera melunasi tunggakannya dan mengosongkan. Lalu bagaimana tanggapan Bu? Jadi gini, Pak, sebenarnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu alasan saya kenapa belum membayar tunggakan tersebut selama 3 bulan. Pertama, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kan efek dari pandemi itu masih ada ya. Jadi saya ini bisnis saya sedang mengalami kerugian dari efek pandemi tersebut, sehingga hal itu yang membuat saya kesulitan untuk membayar tunggakan secara tepat waktu, Bu. Jadi gitu. Baiklah, Bu Naswa, apa yang Ibu harapkan dari mediasi ini selain pelunasan tunggakan? Sudah penasaran, saya juga ingin ada jaminan bahwa beliau ini tidak akan menunda lagi di masa yang akan datang. Saya juga khawatir tentang kondisi terhadap ruko saya setelah beliau mengosongkannya. Bu Nurul, bagaimana rencana Anda untuk melunasi tunggakan dan memastikan tidak ada penunggakan lagi di masa depan? Saya mengeluarkan gimana kalau saya membayar tunggakan tersebut secara bertahap selama 6 bulan. Saya minta waktu selama 6 bulan. Terus mungkin saya juga bisa ngasih Ibu jaminan kayak ledakan motor saya untuk ya seolah-olah biar saya ini beneran gitu membayar tunggakan tersebut. Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap tawaran Bu Nurul? Mungkin pembayaran bertahap ini bisa saya terima, tetapi saya ingin jaminan yang lebih kuat daripada BPKB motor.
bagaimana jika Bu Nurul memberikan jaminan berupa surat pernyataan dari penjaminan yang bonafide? Bu Nurul bagaimana pendapat? Saya setuju sih Pak untuk memberikan surat pernyataan dan dari penjamin yang bonafide. Saya juga akan segera mencari penjamin yang dapat dipercaya. Oke, berdasarkan Bu Awa dan Bu Nurul saling setuju untuk berdamai, saya akan membuat kesepakatan tertulis mencakup rencana pembayaran. Baik, kesepakatan sudah saya buat, silakan tanda tangan. Baiklah, kesepakatan sudah ditandatangani. Saya harap kesepakatan ini dapat dijalankan dengan baik. Jika ada masalah, jangan ragu untuk menghubungi kembali saya. Baik Pak, terima kasih. Jadi mediasi ini telah menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yang dimana Bu Awa mendapatkan kepastian pelunasan dan jaminan, sementara Bu Nurul mendapatkan waktu untuk melunasi tunggakannya.